kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita yaitu yang tertulis di Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat 38. Beginilah firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Menyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, untuk memahami mengapa Petrus harus menerima kemarahan daripada Yesus, hal itu dapat kita baca pada perikop sebelumnya, di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia menurut mereka ataupun menurut orang-orang lain. Di ayat 29 kita menemukan jawaban dari Petrus mengenai siapa itu Yesus. Dengan jelas ia menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias menurut pandangan mereka adalah seorang pejuang, seorang penakluk, sehingga tidak mungkin akan menghadapi sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus. Dengan jelas Yesus menghubungkan kemesiasan itu dengan penderitaan, dengan kematian. Tentu saja hal itu tidak dapat diterima oleh Petrus. Bagi Petrus, apa yang telah dikatakan oleh Yesus tidaklah mungkin terjadi, sangat berbeda dengan versi yang ada atau menurut si Petrus. Hal yang dilakukan oleh Petrus itu juga menunjukkan dua hal. Yang pertama, Petrus tidak menginginkan hal itu terjadi kepada Yesus. Dan yang kedua, hal itu juga menunjukkan bahwa Petrus tidak siap untuk menghadapi penderitaan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Yesus. Di dalam kelemahan si Petrus itulah kembali si iblis bekerja. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan si iblis itu berkuasa atas diri Petrus. Tidak hanya itu saja, perkataan Yesus itu juga mengajarkan Petrus agar ia mau memikirkan kehendak atau rencana Allah. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus,
Selanjutnya, Yesus memberikan pengajaran tentang mengikut Yesus. Selain memperkenalkan atau memberitahukan identitas yang ada pada dirinya, selanjutnya Yesus memberikan pengajaran agar orang-orang yang mau mengikut Yesus memiliki identitas juga. Ajaran yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya dan orang-orang banyak pada saat itu mengenai mengikut Yesus, yaitu sebagaimana yang tertulis di ayat 34. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di ayat ini kita dapat melihat kejujuran dari Yesus. Yesus tidak pernah berusaha untuk menyogok atau memaksa orang lain dengan cara menawarkan jalan yang mudah. Yesus tidak mau orang-orang yang mendengarkan atau yang mengetahui siapa itu Yesus berpikir bahwa Yesus menawarkan segala sesuatu yang memberikan keuntungan bersifat belaka. Tujuan Yesus adalah berusaha menantang mereka, membangkitkan semangat yang sedang tidur dengan menawarkan jalan yang lebih sulit. Ia datang bukan untuk hidup menjadi mudah, melainkan untuk membentuk manusia yang mulia. Sebagai seseorang yang mau mengikut Yesus, kita harus berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang mudah, kepada hal-hal yang menyenangkan, kepada hal-hal yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Berani mengatakan tidak pada hal-hal yang mendorong kita untuk memegang hal-hal yang terlarang. Dan sebagai seseorang yang mengatakan saya mau mengikut Yesus, ia harus berani dan tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun di dalam diri kita untuk mengatakan ya pada suara dan perintah Yesus Kristus. Di dalam mengikut Yesus yang diinginkan juga adalah kesetiaan. Kesetiaan artinya tidak mau menduakan Tuhan. Kesetiaan artinya ia siap menderita di dalam dunia ini. Kesetiaan artinya ia tidak takut akan tantangan yang dihadapi dunia ini. Meskipun dunia ini membenci yang namanya keadilan, kebenaran, tetapi sebagai seorang yang mengikut Kristus, ia harus siap menderita ketika ia berani mengatakan kebenaran, ketika ia berani melakukan keadilan. Kesetiaan itu juga harus diikuti dengan yang namanya ketaatan. Ketika kita mengatakan aku mau setia kepada Tuhan, berarti aku mau taat melakukan perintah Tuhan. Ingat, Allah memberi kepada kita kehidupan supaya dipergunakan, bukan untuk disimpan. Jika kita mengatakan kita mau mengikuti Yesus, berarti kita mau menggunakan hidup kita, kita mau memakai waktu kita sesuai dengan kehendak Yesus. Orang yang mau mengikut Yesus adalah orang yang mau memakai kesehatannya, orang yang mau memakai waktu, talenta, atau apapun yang telah diberikan Tuhan kepada kita, berarti dialah yang telah memenangkan kehidupan di sepanjang waktu. Memang hal itu tidak mudah, melelahkan, meletihkan. Bahkan terkadang kita harus menangis
Tapi itulah jalan menuju kebahagiaan dan jalan menuju Allah. Kita bisa saja memilih segala sesuatunya lebih instan, tidak mau repot. Dan kita bisa saja mengorbankan sesuatu hanya demi yang namanya popularitas. Tetapi yakinkah itu akan bisa membuat hidup kita, membuat waktu kita, membuat diri kita menjadi bermakna? Ingat, hal-hal yang murahan tidak pernah abadi. Pribadi yang melihat segala sesuatu sebagaimana sesuai dengan kacamata Allah, maka ia tidak akan mengisi hidupnya dengan hal-hal yang membuat ia kehilangan jiwanya. Makna kehidupan itu tidak hanya berarti bertahan hidup, tetapi yang lebih dalam, makna kehidupan itu adalah ketika kita mau bertahan untuk hidup bersama dengan Dia, Sang Pemberi kehidupan itu. Satu hal yang pasti, ketika kita mau mengikut Yesus dengan segala banyak penderitaan, tantangan yang kita hadapi, yaitu bahwa semuanya akan mendatangkan kemenangan bagi kita. Yang dikasihi Yesus Kristus, topik untuk kita adalah berhikmat dalam Yesus. Apakah yang diinginkan oleh firman Tuhan untuk kita pada hari ini? Sebagai seseorang yang sudah percaya kepada Yesus, kita diajak untuk memiliki cara hidup seperti Yesus, yaitu kita mau hadir menjadi penolong bagi orang lain. Kita mau hadir sebagai seseorang yang menegakkan dan menyuarakan keadilan dan kebenaran. Banyak tantangan yang akan kita hadapi, tetapi semuanya itu pasti bisa kita hadapi dengan cara kita mau meminta ajaran, meminta petunjuk dari Tuhan Yesus, dengan memakai segala sesuatu yang telah kita terima dari Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Pakailah waktu, pakailah talenta hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Memang hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi percayalah, apapun yang kita lakukan dengan kesetiaan dan dengan ketaatan, maka akan ada upah yang kita terima. Maka akan ada mahkota kehidupan yang kita dapati. Oleh karena itu, bertahanlah, bertahanlah, dan bertahanlah. Percayalah, semuanya itu tidak akan menjadi sia-sia. Hidupilah hidup kita dengan bermakna, berjalan bersama dengan Dia, Sang Pemberi kehidupan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus, karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami menjadi pengikut Engkau yang setia, pengikut Engkau yang taat Tuhan, dengan mau memakai hikmat yang daripadamu dalam menghadapi segala tantangan kehidupan di dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mau tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, maka kami akan memperoleh kemenangan. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat, dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.